Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Math Family. Ya, hari ini lagi take video sendirian. Ini sebenarnya lagi nunggu istriku lagi ngurus berkas-berkas begitu. Jadi daripada menunggu dengan penuh ketidakjelasan, lebih baik akhirnya bikin video ini. Kemarin sudah share tentang bagaimana teman-teman bisa tips wawancara secara online. Kemudian yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana teman-teman bisa micro teaching bagi teman-teman yang mengambil mengambil formasi guru ataupun dosen secara online. Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Kemenak, kemarin tanggal 5 sudah ada semacam sosialisasi live lewat Instagram, di mana ada penjelasan teknis bagaimana teknik pelaksanaan SKB Kemenak RI untuk tahun 2019-2020 ini. Jadi teman-teman bisa cek nanti di Instagramnya Kemenak RI, di sana sudah dijelaskan dengan sangat tuntas bagaimana teknik pelaksanaannya. Mungkin khusus untuk seleksi kompetensi bidang bagian micro teaching ya, beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Yang pertama, bahwa bobot untuk unjuk kerja dalam hari ini micro teaching misalnya itu adalah 35% dari total skor. Jadi tes psikotesnya itu adalah 30, kemudian unjuk kerjanya 35%, kemudian tes wawancaranya 35%. Jadi micro teaching mempunyai bobot porsi nilai yang cukup tinggi. Kemudian sertifikat pendidik yang bisa digunakan itu adalah kepunyaan guru. Jadi kalau guru sudah punya sertifikat sebagai pendidik profesional, maka otomatis sudah 100 nilai SKB-nya sudah 100%. Itu artinya ya teman-teman sudah hampir bisa, sangat dipastikan untuk bisa diterima kalau pesaingnya tidak punya sertifikat pendidik. Sementara untuk dosen bagaimana? Nah, ini yang masih kemarin dipertanyakan, tetapi informasi sementara kemarin untuk dosen tidak berlaku sama seperti guru, bahwa dosen yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak otomatis mendapatkan skor maksimal di seleksi kompetensi bidangnya. Nah, kemudian waktu untuk micro teaching berapa lama sih? Waktu untuk micro teaching itu adalah 30 menit. Informasi sementara yang kemarin disampaikan adalah 30 menit. Masih ada kemungkinan berubah? Tidak. Masih ada sangat kemungkinan nanti perubahan teknis ketika hari H pelaksanaan. Kemudian yang perlu juga teman-teman catat adalah bahwa meskipun Kanwil teman-teman itu menyediakan perangkatnya, artinya kayak komputernya atau laptopnya, kemudian koneksi internetnya, kemudian tools untuk konferensinya itu sudah disediakan, tetapi kemarin sangat dianjurkan, bahkan ibarat hampir bisa dipastikan bahwa teman-teman wajib untuk membawa perangkat untuk konferensi itu sendiri. Jadi teman-teman harus mempersiapkan laptop sendiri. Teman-teman harus menyiapkan juga kuota internet untuk konferensi itu, baik melalui modem atau internet atau tethering lewat HP misalnya, atau yang lainnya. Kemudian perangkat-perangkat pendukung misalnya kayak teman-teman harus membawa headphone atau alat pengeras suara dan sebagainya. Kalau teman-teman mempunyai itu, silahkan untuk dibawa. Tetapi minimal teman-teman harus bawa laptop sendiri, bawa internet sendiri. Itu yang kemarin disampaikan dan ditekankan. Itu artinya apa? Itu dan harus sudah terinstall Zoom. Jadi di Kementerian Agama sudah mengatakan wawancara dan micro teachingnya secara online menggunakan Zoom. Jadi silahkan teman-teman untuk mempersiapkan itu semuanya. Oke. Nah, sekarang kira-kira gimana sih, apa yang perlu dipersiapkan kalau teman-teman itu akan melakukan micro teaching secara virtual? Sebenarnya kemarin ada satu pertanyaan yang banyak dibicarakan, tetapi belum dijawab secara resmi oleh narasumber yang menyampaikan sosialisasi pada waktu itu. Jadi banyak yang menanyakan nanti ketika micro teaching itu
perkuliahan yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan itu selayaknya pembelajaran normal di kelas kemudian divirtualkan, atau kemudian yang kedua memang kita benar-benar melakukan pembelajaran online. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu teman-teman melakukan pembelajaran tadi sebenarnya melakukan seolah-olah pembelajaran di kelas, kemudian ya semua instrumennya seperti instrumen di kelas, atau yang kedua teman-teman itu melakukan pembelajaran online full, benar-benar online karena kondisinya sedang kayak begini. Jadi teman-teman itu benar-benar melakukan pembelajaran online seperti yang kondisi saat ini. Nah, kira-kira yang mana nih yang harus teman-teman persiapkan? Karena kemarin belum ada jawaban secara resmi. Saya kira teman-teman bisa kalau ini dari saya pribadi begitu ya, akan lebih bijaksana saya kira teman-teman menyiapkan dua skenario ya. Skenario yang pertama itu adalah skenario pembelajaran kelas seperti biasanya, tetapi nanti hanya dilakukan secara virtual. Atau yang kedua memang benar-benar murni melakukan pembelajaran secara online. Bagaimana benar-benar pembelajaran itu menggunakan aplikasi Zoom-nya itu misalnya. Kemudian bagaimana nanti evaluasi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini karena kan ini kalau persiapan pembelajaran di kelas, saya kira teman-teman di video-video saya yang sebelumnya kemarin juga sudah banyak mengangkat masalah ini. Bagaimana melakukan pembelajaran yang baik, bagaimana memberikan kesan yang baik ketika micro teaching di pembelajaran kelas. Nah, kali ini gimana sih kalau pembelajaran online yang baik ketika teman-teman melakukan benar-benar melakukan pembelajaran secara virtual begitu. Kalau langsung aja sebenarnya ini apa ya, bukan tips sih sebenarnya, lebih ke pengalaman bagaimana tetap pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman itu menarik. Kemudian tetap siswa atau mahasiswa yang sebagai subjek belajar itu tetap menjadi subjek utama yang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tetap student centered learning. Jadi tetap siswa mahasiswa itu sebagai pusat belajar. Jadi mereka yang aktif melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Ada dua atau tiga hal penting mungkin nanti yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, agar teman-teman itu bisa melakukan pembelajaran tetap menyenangkan, yang perlu saya tekankan pertama kali adalah pembelajaran yang teman-teman lakukan itu melibatkan lingkungan siswa atau mahasiswa atau subjek belajar secara langsung. Gimana maksudnya? Misalnya teman-teman ingin melakukan demonstrasi dalam pembelajaran atau siswa melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Ya, gunakan tools atau hal-hal yang ada di dekat siswa. Misalnya, jadi siswa itu mudah mencarinya. Atau misalnya siswa diminta melakukan kegiatan eksperimen di luar rumah misalnya. Ya, lakukan hal-hal itu yang memang bisa dijangkau dengan mudah oleh siswa. Bahkan misalnya pembelajaran matematika, ada praktikum, ya gunakan alat-alat yang ada di sekitar. Misalnya batu, kerikil, atau pasir, atau gelas, atau apapun yang setiap siswa pasti punya di rumahnya. Dan itu perlu untuk tetap siswa melakukan aktivitas. Jadi gunakan lingkungan yang mungkin dijangkau oleh siswa. Bahkan kalau misalnya fisika melakukan pembelajaran gerak parabola misalnya tuh, ya udah langsung aja siswa benar-benar diminta mengambil bolpen, kemudian melempar, mengamati apa yang ada. Nah, itu benar-benar jadi siswa itu tetap melakukan doing something begitu. Saya kira penting bagaimana teman-teman tetap pembelajaran aktif itu dengan menggunakan lingkungan siswa secara nyata sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya nanti teman-teman melakukan demonstrasi semacam praktikum atau yang menggunakan alat-alat yang sekiranya menyusahkan untuk dibawa, akan lebih baik saya kira teman-teman merecord itu terlebih dahulu. Jadi teman-teman selain menggunakan lingkungan siswa, teman-teman juga harus mahir dalam menggunakan berbagai teknologi yang saat ini sangat mendukung proses pembelajaran secara online.
Jadi bisa teman-teman nanti membuat video, di record benar-benar teman-teman sendiri, jangan hanya mengambil dari channel orang misalnya. Teman-teman benar-benar melakukan sesuatu, kemudian siswa bisa mengamati video yang dilakukan oleh teman-teman, misalnya praktikum, itu jelas lewat tangkapan layar dari recording yang teman-teman lakukan. Kemudian juga yang tidak kalah penting dalam pembelajaran online, itu satu hal yang mendasar banget adalah rules dari pembelajaran yang dilakukan itu harus lebih jelas, harus lebih tegas ketika teman-teman melakukan pembelajaran online. Jadi sebelum memulai pembelajaran micro teaching nantinya, gunakan benar-benar waktu efektif 2-3 menit untuk teman-teman menyampaikan rule bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Pertama kita akan begini, kedua begini, ketiga begini, terakhir begini, evaluasinya seperti ini. Jadi jelas banget nanti itu. Jadi jelas banget aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Jadi mereka tidak kebingungan, dan nanti pun penguji jadi paham. Si orang yang praktek ini maunya begini nih. Jadi nanti alurnya jelas. Nah itu penting banget teman-teman untuk mempersiapkan tujuan dari pembelajaran, kemudian rule dari pembelajaran yang akan dilakukan itu harus benar-benar jelas tersampaikan di awal. Tetapi yang tidak boleh teman-teman lupakan adalah karena waktu micro teaching itu waktu unjuk kerja itu hanya 30 menit. It means nanti paling tidak setengah dari waktu itu, berarti sekitar 15 menit, 10-15 menit itu yang digunakan untuk micro teaching. Maka teman-teman harus efektif tadi. Menyampaikan rule-nya juga jangan bertele-tele, tetapi tegas dan jelas. Kemudian langsung pada maksudnya, begitu. Jadi straight to the point, teman-teman langsung kepada poin yang akan disampaikan seperti apa. Jadi teman-teman tetap bisa melakukan pembelajaran dengan menyenangkan, meskipun nanti konsepnya secara virtual. Jadi benar-benar teman-teman melakukan pembelajaran secara virtual gitu. Begitu teman-teman, sedikit dari saya, semoga bisa membantu. Semoga nanti bisa benar-benar, semoga waktunya masih kekejar nanti kalau aku bikin video bagaimana contoh pembelajaran virtual yang menyenangkan, yang nanti bisa dicontoh oleh teman-teman. Begitu. See you. Sukses selalu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.